Dongeng Donghua, berjuang di ranah kaisar, Dewa Xiaoyan Part 6. Lautan api Xiaoyan yang bergejolak terjalin dengan guntur hitam, dan setelah bergabung dengan klon iblis abadi, kekuatan fisik Xiaoyan telah mencapai tingkat yang sangat kuat saat ini. Tentu saja, masih ada celah yang tidak dapat diperbaiki dengan dewa asli, klon iblis abadi. Namun, kekuatan semacam ini lebih dari cukup untuk berurusan dengan Peking Yu, di tahap tengah dari Dewa Bintang 7. Adapun tinju ganda Peking Yu, sisik naga halus semuanya didirikan, dan dia tidak berkeberatan dengan pukulan ini. Dan tinjunya juga meledak dengan kekuatan 40 juta orange ki-nya. Tinju kedua belah pihak tiba-tiba mandek di kehampaan duar. Tetapi konfrontasi itu berumur pendek, dan ada suara retak tulang. Di mata Peking Yu menunjukkan ekspresi ngeri, karena suara itu berasal dari lengannya. Tinju Xiaoyan tenang dan kuat di bawah jalinan api dan guntur hitam. Tidak ada gerakan ekstra di tubuhnya. Di sisi lain, Peking Yu menyeburkan seteguk esensi dan darah, dan origin ki di tubuhnya ada di dalam. Ada konfrontasi kekuasaan konsumsi cepat. Kekuatan yang kuat juga membuat tubuhnya menanggung beban yang mengerikan. Seiring berjalannya waktu, saya melihat banyak retakan di tubuhnya, dan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Aku tidak bisa berdamai. Aku tidak akan berdamai. Kekuatannya sudah mencapai puncaknya saat ini. Meskipun demikian, Xiaoyan di depannya tetap tidak bergerak. Sebaliknya, tangan kanannya tiba-tiba retak keras. Itu meledak dari tubuhnya, dan ledakan langsung. Duar! Kekalahan itu seperti sudut es yang dihancurkan, menggerakkan seluruh tubuh dengan tarikan. Dan kemudian tangan kiri runtuh. Kehilangan kedua tangan, tidak lagi mampu menghentikan tinju Xiaoyan. Hanya bisa menyaksikan tinju Xiaoyan menggendor dadanya. Dengan ledakan, duar. Suara teredam menyebar. Seluruh dada Peking Yu langsung tenggelam. Seteguk besar darah dimuntahkan bersama dengan organ internal yang rusak. Dan dinding dan darah di tubuhnya tampaknya telah mencapai batasnya. Pecah setiap inci. Dengan sosok yang awalnya akan menebak ke belakang, Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya dan langsung mengendalikannya. Untuk sesaat, Peking Yu menunjukkan senyum sedih di wajahnya. Meskipun dia memiliki tubuh dewa pertarungan, dia telah menguras ki dan darahnya dalam pertempuran sekarang, dan sumber ki yang agung di tubuhnya telah habis olehnya, sehingga tubuhnya yang rusak saat ini tidak dapat dipulihkan. Peking Yu membuat langkah putus asa, tetapi pada saat Xiaoyan dan klon iblis abadi muncul, dia tahu bahwa dia tidak bisa menjadi lawannya. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia dikhianati oleh Jiangsu dan Wu Shen, benar-benar menghancurkannya. Hari ini, aku akan mengakuinya. Tapi jangan khawatir, tidak masalah jika aku mati. Tapi kematianku pasti akan membuat marah aliansi dewa pertempuran. Dengan kekuatanmu saat ini, itu adalah jalan buntu untuk menghadapi pertempuran besar aliansi dewa. Haha. Kehilangan lengannya dan berlumuran darah, Peking Yu yang tampak malu menyeringai. Dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa pergi hidup-hidup hari ini, dan dia menjadi sangat lega saat ini. Apakah Jin Tai Wei? Bukannya aku tidak pernah bermain melawannya? Xiaoyan bergumam pelan, dan Peking Yu mencibir. Pemimpin Jin Tai Wei adalah alam keabadian. Bagaimana bisa dibandingkan dengan semut sepertimu? Ketika kamu pertama kali datang, bukankah kamu berpikir sama? Mengapa kamu dikalahkan oleh semut sekarang? Xiaoyan bertanya.
Baekgyu tiba-tiba bisu. Yang kalah tidak berhak untuk berdebat. Sebelum itu, bolehkah aku bertanya? Baekgyu tidak melanjutkan perdebatan dengan Xiaoyan karena semuanya tidak ada artinya. Sebelum Xiaoyan bisa berbicara, Baekgyu menatap Jiansu dan Wusen, sesuatu yang mungkin tidak pernah dia pikirkan. Benar-benar kekuatan yang tersembunyi di aliansi Dewa Pertempuran? Baekgyu bertanya dan kemudian menatap Xiaoyan, menunggu jawaban Xiaoyan. Itu hanya pertarungan tangan kosong, dan itu bisa dianggap tidak saling mengenal, tidak lebih. Xiaoyan berkata perlahan. Baekgyu mendengar tatapan Xiaoyan. Bukan seolah-olah dia sedang menipu. Dia dan sepertinya tidak ada alasan untuk menipu dia, walaupun juga dia sedang sekarat. Tapi mata Baekgyu tiba-tiba berkedip, dan dia langsung menyeburkan seteguk darah esensi, dan perlahan memadat di depannya. Itu adalah darah jiwanya. Yang mulia, Anda memiliki jumlah yang besar. Saya juga bersedia menjadi bawahan Anda. Dengan darah jiwa sebagai kesaksian, sama sekali tidak ada dua hati. Selama saya menghormati sepatah kata pun, saya Baekgyu dapat melewati air dan api untuk kehormatan. Baekgyu tampaknya tertatap. Hidup di atas jerami, bahkan jika dia adalah dewa perang, bagaimana dia bisa rela mati seperti ini? Dia tahu berapa banyak yang telah dia keluarkan untuk mencapai hasil hari ini. Jika dia mati, meskipun dia akan bereinkarnasi, hidupnya terlalu sulit dan dia tidak ingin pergi lagi. Jadi dia memilih untuk menundukkan kepalanya. Xiaoyan menatap Baekgyu dengan dingin dan menghela napas. Ketika saya pertama kali kembali ke benua Dodi, saya menemukan bahwa benua itu tidak diserang oleh Anda. Saya pikir itu bisa diselesaikan, tetapi Anda telah melukai penjaga benua Dodi dengan parah. Jangan katakan, dan Anda ingin mendapatkannya terlebih dengan istri saya. Anda membiarkan saya, bagaimana Anda bisa menyelamatkan hidup Anda? Xiaoyan melambaikan lengan bajunya, kekuatannya menyebar, dan Baekgyu tiba-tiba menggigil. Aku bodoh, bukankah ini tidak berhasil? Baekgyu tersenyum pahit. Pertama ditunda oleh Jinsu, dan kemudian ditunda oleh Xiao Wutian. Jadi itu adalah waktu tunduk untuk Xiaoyan. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Setiap kali kamu memiliki pemikiran seperti ini, kamu sudah tidak bisa dimaafkan. Xiaoyan berkata dengan dingin. Dia tidak ingin lagi berbicara omong kosong dengan Baekgyu. Dengan lambaian tangannya, dia mengibaskan darah jiwa Baekgyu dan meraihnya dengan tangannya. Telapak tangan tanpa kepala Baekgyu. Xiaoyan tidak merasa kasihan padanya di matanya. 5 jari meremas keras, dan seluruh kepala terjepit di tengah raungan mengerikan Baekgyu. Dan jiwanya lebih seperti jeritan ketika dia bergegas keluar. Begitu Xiaoyan mengangkat tangannya, api membungkus jiwa Baekgyu di dalamnya. Jiwa Baekgyu masih memohon belas kasihan. Xiaoyan memandang jiwa Baekgyu dengan acuh tak acuh dan berkata perlahan, kamu harus bertanggung jawab atas semua yang kamu lakukan. Kamu telah merusak Santo pelindung benua Dodi. Aku akan menggunakan jiwamu untuk memurnikannya menjadi ramuan. Mungkin jiwanya dari dewa pertarungan bintang 7 seharusnya memiliki efek ajaib. Setelah itu, Xiaoyan mengisi jeritan Baekgyu dengan jiwanya ke dalam botol giok khusus. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan segera berbalik. Lei Ji memeluk Xiaoqi, namun wajah Xiaoqi masih syok. Suami! Ketika Xiaoyan menggerakkan tubuhnya, dia memeluk Xiaoqi di tangannya, dan dia merasa menyesal di dalam hatinya. Ketika dia meninggalkan benua Dodi, mengapa dia tidak membawa Xiaoqi di sisinya? Maaf, Hier, itu semua salahku. Seharusnya aku membawamu ke sisiku sejak awal. Xiaoyan memegang tubuh halus itu erat-erat di tangannya.
Sioki terdiam. Bekas luka di hatinya ini akan membutuhkan waktu untuk sembuh. Setelah waktu ini, Sioyen tidak akan meninggalkan Sioki karena identitasnya. Orang-orang di sekitarnya dan benua Dodi dan alam besar Dogi akan jatuh ke dalam krisis yang tak terduga. Untungnya, Sioyen tiba tepat waktu untuk krisis ini dan menyelesaikannya sebelum Baekingyu menyebabkan kerusakan besar. Kali ini, Bahtera juga rusak sampai batas tertentu. Di waktu berikutnya, Ding Yue dengan seluruh waktunya memperbaiki Bahtera. Jiansu dan Wusan tidak pergi dari sana, karena setelah mengikuti Baekingyu meninggal dan mereka tidak dapat kembali ke aliansi Dewa Pertempuran lagi tanpa cendera. Pengembalian seperti itu pasti akan menjadi jalan buntu. Mulai saat ini, kamu akan mengikutiku, dan aliansi Dewa Pertempuran tidak akan kembali. Kali ini, Jiansu dan Wusan juga memberikan kontribusi. Setelah melihat Sioyen memecahkan Baekingyu dengan mata kepala sendiri, Jiansu dan Wusan keduanya menetap dari lubuk hatiku. Aku tidak berani memandang rendah Sioyen. Bahkan menatap mata Sioyen, keduanya menjadi kagum. Adapun Jiansu, mereka benar-benar menganggap Sioyen sebagai atasan. Pertarungan lompatan tampaknya ada di tubuh Sioyen, apa yang tidak mungkin awalnya oleh dia hancur. Ada satu hal yang mengejutkan semua orang, termasuk Lei Bei dan Wu Tianyu yang bergegas. Mereka tidak tahu bagaimana Sioyen melakukannya. Ada banyak dewa pertempuran. Mereka juga memiliki klon, tetapi mereka benar-benar berbeda dari klon Sioyen. Jika dewa mereka mati, klon mereka juga akan jatuh, dan disinilah klon Sioyen kuat. Bahkan jika dewa mati, klon masih bisa bertahan, tetapi tidak dapat mewarisi kemampuan khusus yang dimiliki oleh dewa. Selain itu, klon dewa pertempuran biasa yang dapat mereka rebut jauh lebih lemah. Tidak mungkin bagi dewa pertempuran untuk merebut dewa pertempuran. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa setelah dewa pertempuran merebut dewa pertempuran, klon Dosian perlahan-lahan akan tumbuh menjadi dewa perang. Adapun melompati rumah, hampir tidak mungkin, tetapi Sioyen melakukannya. Di bawah kesaksian Lei Bei dan Wu Tiao, Sioyen mengambil leluhur iblis peri, mantan pembangkit tenaga listrik abadi. Sungguh hal yang menakutkan ini. Tentu saja, kemampuan ini juga dianugerahkan oleh Yang Mulia yang jahat kepada Sioyen. Setelah memasuki tanah hukuman surgawi, jika bukan karena kekuatan Yang Mulia yang jahat untuk memberi Sioyen kekuatan untuk merebut rumah, saya khawatir dengan kecepatan kultivasi Sioyen. Tidak peduli apa yang bagaimanapun tidak bisa bersaing dengan yang lebih kuat saat ini. Memiliki klon yang lebih kuat dari tubuh adalah hal yang sangat luar biasa. Di waktu berikutnya, Sioyen merawat Xiao Wutian dengan hati-hati dan digeledah 2 kali oleh jiwa Baekingyu. Meskipun Sioyen menyembuhkan luka fisik Xiao Wutian dengan pil, trauma pada jiwanya tidak dapat diperbaiki. Namun Sioyen tidak kekurangan pil untuk memulihkan jiwa, dan bahan obat yang dibutuhkan tidak tingkat tinggi. Dengan koleksi Sioyen saat ini, itu lebih dari cukup. Tetapi pil yang paling penting adalah jiwa dari tingkat dewa pertempuran, dan bahan obat lainnya adalah efek tambahan. Hati api 3 warna muncul di depan Sioyen, dan puluhan ribu bahan obat dengan cepat disempurnakan di bawah kendali tapat Sioyen. Dan pil perbaikan jiwa ini seefektif itu, dan yang paling penting adalah jiwa. Sioyen mengeluarkan botol giok khusus yang berisi jiwa Baekingyu di tengah ruangan. Sioyen tidak ragu untuk mengirimkannya ke dalam api di depannya. Butuh beberapa waktu untuk memperbaiki pil ini, dan itu akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade untuk berhasil memperbaikinya. Lagi pula, itu bukan kehancuran, tetapi esensi dari jiwa Baekingyu. Metode pemurnian pil ini awalnya itu terlarang teknik, dan Sioyen tidak pernah menggunakannya. Tapi sekarang Baekingyu telah melakukan kejahatannya sendiri dan tidak bisa hidup.
Dia harus mengikat bel untuk melepaskan bel. Dia melukai Xiao Wutian dengan parah. Jadi Xiaoyan tidak memiliki belas kasihan untuknya saat ini. Bagaimanapun, ada kehidupan dan beberapa orang mati. Ini adalah sebab dan akibat dari Peking Yu sendiri. Jadi dia akan mengalami penderitaan api penyucian. Karena ketika dia mencari jiwanya, Xiao Wutian tidak tahan lagi. Dari dia sekarang berapa banyak. Selama alkimia Xiaoyan, dua bahtera datang dari arah yang berbeda menuju benua Dodi. Sementara Ding Yu yang sedang memperbaiki bahtera tidak melihat dua titik cahaya di kompas berbintang untuk sementara waktu. Sebuah bahtera datang dari utara dengan dua sosok berdiri di atasnya. Kecepatan kita seharusnya lebih cepat dari dia, dan mereka akan tiba beberapa tahun sebelum kita. Mungkinkah bahtera mereka lebih maju? Laibo terkejut. Lagi pula, bahtera mereka dianggap sebagai eksistensi tingkat atas. Si San Xiu tidak mengejar Xiaoyan dan yang lainnya. Kami tiba begitu lama di belakang. Saya khawatir setelah tiba tidak ada apa-apa untuk kami. Entah kami telah kalah atau mati dalam pertempuran, kata Wu Tingyu perlahan. Jangan berpikir hal-hal selalu begitu pesimis. Saya pikir anak itu adalah karakter yang kejam, yang telah mengambil leluhur iblis peri menjadi klon. Dan ada Xuan Xianli. Mungkin yang mulia kedua dewa pertarungan bintang 7 masih harus bisa menghadapinya, jawab Leibo. Saya harap begitu, kata Wu Tingyu. Bagaimanapun, permaisuri memerintahkan bahwa jika Xiaoyan mati dalam pertempuran, saya khawatir mereka berdua tidak akan bisa berurusan satu sama lain. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba? Lei Bei bertanya pada Wu Tiao. Setelah itu, Wu Tiao memulai kompas langit berbintang. Kompas mereka secara alami tidak sebagus yang dibuat oleh Ding Yu, dan jangkauan deteksi terbatas. Tetapi karena dekat dengan benua Dodi, beberapa masih dapat terdeteksi di sekitarnya. Masih ada 5 tahun, gumam Wu Tiao. Tiba-tiba matanya menoleh ke satu sisi, dan alis Liu sedikit mengerut. Hah? Kenapa ada bahtera yang datang dari arah lain? Mungkinkah Ratu juga meminta bantuan lain? Melihat bintik-bintik cahaya muncul di kompas langit berbintang ke arah lain, Lei Bei dan Wu Tiao sama-sama menatap masa lalu. Lei Bei melihat titik-titik cahaya berpikir sedikit, tetapi menunjukkan ekspresi bingung. Mungkin setelah tiba di benua Dodi, jika Anda bereinkarnasi dan mengalahkan yang mulia kedua dari aliansi dewa yang berjuang, berita itu pasti akan menyebar ke aliansi dewa yang berjuang. Pada saat itu, dengan sikap kerja aliansi dewa yang berjuang saat ini, salah satu dari dua yang mulia akan mati. Ini bukan masalah sepele, dan benar-benar tidak mungkin bagi beberapa wakil pemimpin untuk duduk diam. Bai Lei dengan sungguh-sungguh berkata, melihat ke titik cahaya lain tidak dapat mengetahui identitasnya, tetapi Lei Bei telah firasat yang tidak jelas di dalam hatinya. Dari indera keenam seorang wanita, titik cahaya ini seharusnya tidak menjadi bantuan yang diberikan oleh ratu. Perasaan kuat ini memberitahu saya bahwa ada kemungkinan besar musuh, dan musuh yang sangat kuat. Mata Wu Tiao berangsur-angsur mengeras. Mata Lei Bei menjadi serius ketika dia mendengar kata-kata itu. Apakah firasatmu akurat? Kata Lei Bei. Selalu sangat akurat. Wu Tiao menatap Lei Bei dengan tegas. Dan Lei Bei tiba-tiba tidak mengatakan apa-apa dan segera meminta Wu Tiao untuk mempercepat bahtera lagi. Berusaha mencapai benua Dodi sebelum titik cahaya lain tiba. Pada saat ini, Xiaoyan yang masih membuat alkimia untuk Xiao Wutian tidak tahu bahwa krisis ini tidak berakhir karena ini, dan krisis yang lebih besar menjulang sangat cepat.